Dari situlah awalnya kenapa pompa kita itu bisa rusak, karena kita nggak melakukan tes pompa terlebih dahulu. Halo jalur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman jalur, gimana kabarnya? Ngopi. Oke teman-teman, jadi tadi itu saya tuh rasan-rasan teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang rasan-rasan itu apa ya? Ngomongin orang gitu ya. Jadi saya tadi itu ngomongin teman-teman gitu ya. Jadi nggak taunya sekarang jumpa lagi kita. Nah jadi kalau orang Jawa bilang itu kalau rasan-rasan, kita itu ngomongin orang, kemudian nggak lama orangnya nungul atau muncul ya, jumpa sama kita. Nah itu orangnya umurnya panjang gitu ya. Jadi saya tadi itu rasan-rasan teman-teman tuh ngomongin teman-teman subscriber saya semuanya. Mudah-mudahan umurnya panjang teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman ya, jadi di video ini saya mau membahas lagi masalah pompa. Nah jadi gini. Saya akan membahas masalah pompa, pentingnya melakukan tes pompa sebelum kita gunakan. Nah jadi gini teman-teman, kalau kita mau mengisi unit kita, itu alangkah baiknya kita melakukan tes pompa terlebih dahulu. Jadi bisa kita pastikan bahwasannya pompa kita itu berfungsi dengan baik gitu. Apa alasannya? Tentunya nanti akan saya jelaskan. Jadi itu termasuk cara merawat pompa. Jadi bukan hanya kita tes, kita pastikan bahwasannya pompa kita itu berfungsi dengan baik, tapi itu salah satu termasuk perawatan pompa. Nah nanti akan saya jelaskan. Tentunya jangan kemana-mana. Buat teman-teman semuanya yang baru gabung, jangan lupa langsung saja like, share, komen, subscribe teman-teman ya. Karena apa? Karena channel Jalur CPU itu adminnya gampang dihubungi. Kalau teman-teman ada masalah senapan, ayo kita sharing. Saya mengajak teman-teman sharing masalahnya apa, nanti akan saya bantu gratis. Jadi saya ngajak sharing bukan berarti saya ini lebih pandai, tidak, tapi saya sengaja ya sedikit ilmu yang saya punya akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Nah jadi apapun yang saya bagikan itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi karena pengalaman orang itu kan berbeda-beda. Nah satu lagi buat teman-teman yang sudah lama gabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke teman ya, tonton terus, dipantengin terus channel ini. Oke sip, lanjut. Nah oke teman ya, kita lanjut. Nah jadi gini teman-teman, kenapa saya menyarankan melakukan tes pompa terlebih dahulu sebelum kita mengisi unit kita? Karena tes pompa itu termasuk salah satu perawatan pompa teman-teman ya. Salah satu perawatan pompa, karena gini, dengan melakukan tes pompa kita akan tahu kinerja pompa kita itu normal atau tidak. Nah karena gini, biasanya kalau kita melakukan tes pompa kemudian pressernya atau tekanannya itu naiknya itu lambat, berarti kinerja pompa kita itu kurang maksimal. Nah itu biasanya diakibatkan oleh sil-silnya yang kurang pelumasan. Nah dengan seperti itu kita tahu bahwasannya sil-silnya kurang pelumasan, kemudian kita kasih pelumas, baru kita bisa melakukan atau menggunakan pompa kita untuk mengisi unit kita. Tapi kalau tidak kita melakukan tes pompa, kita nggak tahu apakah pompa kita ini bekerja dengan normal atau tidak. Contohnya gini, kita tidak melakukan tes pompa ya, langsung kita ngisi ke unit, kita nggak tahu bahwasannya silnya ini atau pompa kita ini itu kurang pelumasan, kinerjanya kurang maksimal, hasil angin yang dikeluarkan itu kurang maksimal. Nah kita langsung aja kita isi ke unit, kita pompa terus, masuk teman-teman, tapi kinerjanya kurang maksimal, hasil angin yang dimasukkan ke unit kurang maksimal. Otomatis lama-lama apa, kan kalau kita pompa itu kita sudah tidak bisa merasakan lagi. Yang kita rasakan hanya keras, mengisi ke unit sampai tekanan tinggi. Alhasil apa, sil-silnya itu nggak lama jebol teman-teman.
jebol. Nah, dari situlah awalnya kenapa pompa kita itu bisa rusak, karena kita nggak melakukan tes pompa terlebih dahulu. Tapi kalau kita melakukan tes pompa, begitu kita tes, oh ternyata ini kinerjanya kurang bagus, ini masa lama kali naiknya di tekanan untuk ngisi apa, atau menaikkan tekanan di pressernya aja atau di manometer pompa aja itu agak sedikit lama, berarti ini kurang maksimal. Nah, dari situ kita bisa melakukan pelumasan pada sil-silnya. Nah, otomatis kalau dengan seperti itu kemudian kita baru melakukan pengisian ke unit, kan aman sil-silnya teman-teman, tidak sampai rusak. Nah, karena awalnya kerusakan pada sil itu seperti itu, pelumasannya kurang, terus saja dipakai, nggak dikasih pelumas, GCA-nya semakin tinggi. Nah, karena pelumasannya kurang tadi kan, nah akhirnya dengan seperti itu ya sudah 3 kali 4 kali 5 kali langsung sil-silnya itu rusak. Alhasil apa? Membal, ya kan? Begitu dipompakan itu membal, kemudian dipompakan juga anginnya itu kosong, jadi macam-macam masalahnya. Ya penyebabnya itu tadi, hanya silnya yang rusak, jebol karena kurang pelumasan teman-teman. Itulah kenapa saya sarankan buat teman-teman semua, lakukan tes pompa terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu caranya bagaimana melakukan tes pompa itu mudah teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada tutup coupler ya, tutup coupler betinanya. Nah, ini kan coupler betina pada ujung selang pompa. Nah, ini tutupnya. Biasanya kalau kita beli pompa itu ada dibawakan ini spare part yang satu ini. Ini yang pertama fungsinya pengaman teman-teman, pengaman agar pasir tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk melakukan tes pompa. Jadi tes pompa ini bisa dilakukan di saat kita mau mengisi unit kita, kemudian di saat kita setelah melakukan servis. Jadi dengan tes pompa itu kita bisa tahu apakah normal atau sudah bagus atau belum. Contohnya gini, kita lakukan servis, ganti seal semuanya, baru kita tes pompa, kita tutup couplernya depan, baru kita tes, kita pompa ya, kita pompa, kita lihat manometernya. Nah, kita lihat manometernya sudah naik normal, berarti sudah bagus, tidak membal. Tapi kalau kita melakukan tes saja itu membal, itu berarti kurang bagus, hasil dari servis kita kurang bagus. Begitu juga di saat kita mau mengisi unit kita, kalau tanpa melakukan tes nanti kita nggak tahu, harusnya dia kita kasih pelumas dulu, tapi ini ternyata kita nggak kasih pelumas karena keasikan kan. Karena kalau udah ngisi unit itu kita nggak bakalan terasa kalau sebenarnya sil-silnya kurang pelumasan. Disitulah penyebabnya kerusakan itu teman-teman. Nah, oke teman ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya buat para bediler, para hobi senapan angin. Nah, intinya yang saya berikan ini itu sesuai dengan pengalaman saya. Alhamdulillah pompa saya itu yang sudah saya modif pakai mesin itu banyak yang komen. Waktu saya review itu banyak yang komen teman ya, pasti rusak, nggak lama lagi pasti jebol pompanya. Tapi alhamdulillah teman-teman, yang namanya rusak atau jebol itu bukan karena pompanya itu jelek, tidak sebetulnya, tapi karena kurang perawatan. Nah, jadi kalau teman-teman punya pompa, dirawat, dikasih pelumas biar tidak mudah rusak. Ya intinya teman-teman mungkin bisa kalibrasi lah. Mungkin teman-teman entah 10 kali pakai ya, mau berangkat hunting pompa, dihitung aja 10 kali pakai. Mungkin teman-teman bisa lihat dari yang luar sini aja udah ketahuan teman-teman gitu ya. Kalau digini kan udah nggak licin, itu udah dikasih saja pelumasnya supaya seal di sini itu awet. Nah, jadi seperti itu teman ya. Mudah-mudahan tips dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Intinya apa yang saya berikan sesuai pengalaman saya. Oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya ini, gampang, japri nomor WA saya yang selalu saya sertakan di deskripsi video. Channel mana lagi yang seperti itu, yang selalu bisa gampang dihubungi, begitu nggak jelas pada tutorialnya bisa langsung dihubungi. Nah, channel mana lagi kalau bukan channel
jalur CPU teman ya. Nah oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir, khususnya subscriber semuanya lah. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, tidak kekurangan apapun, pastinya rezekinya ditambah, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung, langsung aja wes like, share, komen, subscribe ya teman ya, supaya channel Jalur CPU ini selalu bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat teman-teman lah, teman-teman yang satu hobi ya, hobi bediler. Nah jadi insya Allah saya selalu bisa membuatkan tutorial yang bermanfaat, intinya dengan bahasa-bahasa kampung yang mudah dipahami. Nah oke ya, jadi sampai sini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, hunting lintas Sumatera.